Assalamualaikum solih-solihah. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan rasa semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran sains dengan materi hari ini, insya Allah, sistem pernafasan pada manusia. Nah, kenapa sih kita harus tahu sistem pernafasan pada manusia? Karena kita ingin tahu bagaimana sih Allah itu memberikan nafas kepada manusia, lewat apa sih nafas itu bisa kita hirup dan sebagainya. Nah, untuk itu jangan lupa diperhatikan materinya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Ustazah mau ingatkan adab-adab sebelum belajar ya. Yang pertama tentunya niat. Mari sama-sama kita luruskan niat kita hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya bersuci atau berwudu. Seperti biasa, buat solih-solihah yang belum berwudu, silahkan videonya dijeda dulu, kemudian ambil air wudu, kemudian baru kembali bersama kita. Dan yang ketiga adalah tenang dan memperhatikan. Salah satu cara ilmu itu mudah kita pahami adalah dengan kita tenang dan memperhatikan apa yang disampaikan guru kita. Untuk itu, Ustazah meminta kalian untuk duduk tenang dan memperhatikan penjelasan dari Ustazah nanti. Dan yang terakhir tentunya mencatat. Silakan poin-poin penting dicatat, disiapkan bukunya supaya kalian bisa ingat materi yang Ustazah sudah sampaikan. Dan jangan lupa juga sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, solih-solihah. Berdoa, dimulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, solih-solihah, Ustazah sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran yang akan kita putar setelah ini. Di situ adalah materi pembelajaran tentang sistem pernafasan pada manusia. Silahkan videonya disimak dengan seksama, karena nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan berdasarkan penjelasan dari materi ini. Jadi, sudah siap mendengarkan dan memperhatikan videonya? Baik, kita mulai dari sekarang. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama
dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong.
Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, alhamdulillah penjelasannya sudah selesai ya, solih-solihah. Gimana? Sudah paham kan penjelasan dari video tadi? Alhamdulillah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke tugas yang harus kalian kerjakan ya. Berikut adalah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Yang nomor 1, apa saja organ pernafasan pada manusia? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan faring, trakea, laring, dan bronkus? Yang ketiga, bagaimana proses terjadinya pernafasan dada? Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya pernafasan perut? Nah, soal ini ditulis di buku tulis, kemudian dijawab rapi ya, solih-solihah. Setelah itu, kalau sudah selesai, difotokan, kemudian dikirimkan ke ustazah masing-masing, maksimal hari ini pukul 18 sore, begitu ya. Dan mari sebelum pembelajaran kita tutup, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun, ada mutiara hikmah yang bisa kita petik bersama ya dari pembelajaran sains hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Bahwasanya, nikmat bernafas yang masih Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Dan salah satu cara kita mensyukuri adalah dengan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Alhamdulillah, kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini ya, solih-solihah. Ustazah sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan buat kalian semua yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tugas yang dikerjakan, rajin membantu orang tua dan juga rajin murojaah ya. Jangan lupa juga ikuti media sosial kita di Facebook, Instagram maupun di YouTube dengan laman SAIC Ponorogo.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.